Listen to me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Prasojo dari Prodi S1 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang integumen. Integumen itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, yang paling atas, itu epidermis. Dan bagian tengah itu dermis. Dan bagian paling bawah ini ada subcutaneous layer. Di epidermis ada sel-sel yaitu melanosit, sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit. Dan di sini ada pore atau pori-pori rambut. Dan di sini yang hitam ada rambut atau hair. Dan di sini erector pili muscle dan sebaceous gland itu minyak dan sweat gland itu keringat. Dan dermal papillae, terus cool receptor itu menyerap dingin, terus dan heat receptor itu menyerap panas, dan blood vessel itu pembuluh darah. Connective tissue, nerve itu saraf. Dan fat lobus itu yang kuning ini lemak. Dan epidermal layer. Yang pertama, stratum corneum. Ini lapisan gepeng, tidak ada inti, dan paling luar selnya telah menjadi sel tanduk terdiri dari 15 sampai 30 sel keratin. Dan kedua, stratum lucidum. Ini itu di bawah korneum, lapisan sel terang dan gepeng tidak berinti. Protoplasmanya berubah menjadi protein, hanya ada pada kulit tebal, tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Dan ketiga, stratum granulosum, itu di bagian sini. Itu terdiri dari 2-3 sel gepeng, grani atau lapisan bulur padi sitoplasma berbentuk kasar. Ada inti di antaranya tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Dan keempat, itu stratum spinosum di bagian sini. Itu paling tebal 0,2 5-8 lapisan. Sel bentuknya poligonal karena hasilnya mitosis. Terdapat sel Langerhans. Kemudian sel ini menghasilkan sel keratin. Keratin itu adalah protein yang tidak larut air dengan fungsi penjaga kelembapan kulit. Dan kelima, itu stratum basal. Stratum basal itu di sini. Itu di atas dermis. Dermis itu lemak. Sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar mengandung melanin yang mengandung pigmen. Sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Struktur basal di bawahnya ada basement, dermis. Basement itu di sini dan dermis itu yang kuning di sini. Lapisan dermis itu kolagen, serat, saraf, dan otot mendapat suplai darah dan merupakan lapisan paling tebal. Terdapat sensor aparatus. Terus ada 2 bagian, pars papiler dan pars retikuler. Lapisan hipodermis itu jaringan ikat longgar berisi sel lemak disebut tuniculus adiposa, dan terdapat saraf dan pembuluh darah dan getah bening. Dan di sini ada rambut benang. Rambut itu berupa benang keratin elastis yang berkembang di seluruh tubuh dari epidermis
kecuali telapak tangan dan kaki. Struktur terdiri dari medula, cortex, dan corticula. Diproduksi oleh folikel rambut. Di dalam rambut ada medula, cortex, ada hair cuticle, terus ada cuticle of inner root seed, terus axil layer, ada Henle's layer, terus outer root seed, yang di bagian sini ada connective tissue layer, dan di bagian sini ada keratinization zone, dan di sini ada melanocyte, terus di sini ada dinding sel, terus yang bagian sini ada cavity of dermal papilla. Terus di sini ada kuku. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal akar kukul, yaitu nail root atau lunula. Bagian yang terdalam kulit jari, dan bagian badan kuku itu nail plate. Sini nail plate itu bagian di atas tumbuh satu bagian jaringan lunak ujung jari, tumbuhnya 1 mm atau per minggu. Terus ada berfungsi melindungi jaringan tangan. Dan di sini ada episium, eponysium, dan nail growth di bagian samping. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.